Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah ya di tengah keadaan yang sedang hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'an, turun hujan, turun rahmatnya, kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini ya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakumullah khair. Beserta keluarga beliau, para keluarga beliau, sahabat beliau dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan ya hadis ke-23 yang pada pekan lalu belum selesai. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis ke-23 pada pekan lalu belum selesai dan mungkin pembahasannya enggak terlalu banyak ya, atau ya kita lihat sampai selesai ya insyaallah. Jamaah sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang ke-23 kemarin ya, kita telah mengetahui bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang beberapa amalan ya, tentang beberapa amalan, diantaranya adalah bersuci. Dan juga kita telah membahas tentang zikir ya. Dikatakan oleh para ulama bersuci di sini ada dua maknanya. At-tuhuru syatrul iman ya. Bersuci itu sebagian dari iman, ada yang memaknainya dengan mensucikan diri dari kemaksiatan dan kesyirikan. Ada juga yang memaknainya dengan bersuci maknanya sudah kita ketahui ya, mandi, berwudu dan tayamum, bersuci ya. Jadi bisa dikatakan juga di sini mengatakan berwudu itu setengah dari salat. Kemudian tentang zikir ya, ini juga telah kita bahas pada pertemuan pekan lalu. Yang pertama adalah zikir alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala ini karena dua hal. Yang pertama karena kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua karena kenikmatan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zikir yang ketiga yang mungkin akan kita ulangi malam ini ya untuk sedikit murojaah dan ada tambahan adalah tentang zikir subhanallah ya, subhanallah, tasbih, yaitu maha suci Allah. Maha suci Allah. Sebagaimana pada pertemuan pekan lalu ya, saat kita mensucikan Allah, kita mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maka hendaknya kita mengingat ada tiga hal ya, ada tiga makna yang bisa kita dapatkan dalam tasbih ya, ada tiga makna. Yang pertama, mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak bagi Allah.
mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contohnya seperti apa yang kemarin? Sifat yang tidak layak bagi Allah, ya, mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang zat yang maha hidup, tidak mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, tidak mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Bakar juga telah menjelaskan, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, ketika hari wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, telah meninggal, telah mati, ya. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hidup, tidak mati, ya, tidak mati. Jadi ini sifat yang kita nafikan. Allah tidak mati. Baik. Yang kedua, ya, makan, ya, makan. Allah Subhanahu wa taala tidak makan, tidak membutuhkan makanan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan, bukan yang diberikan makan. Ya. Dan juga telah dibahas pada pertemuan pekan lalu, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang sempurna. Ya, Tuhan yang sempurna. Kita tahu bahwasanya Tuhan itu harus sempurna. Ya. Dan salah satu kelemahan yang tidak boleh ada pada diri Tuhan adalah makan. Makanya Allah mengkisahkan tentang Isa dan Maryam, ibunya, ketika disembah oleh orang-orang. Ya. Wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am, di surah Al-Maidah. Ya, di surat Al-Maidah Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa dan ibunya itu makan, kana ya'kulani ta'am, makan. Jadi bukan Tuhan, enggak pantas disembah, Yang kemudian sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki anak. Ya. Dalam surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak juga diperanakkan. Kenapa? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, ya, pasti anaknya juga memiliki sifat-sifat ketuhanan dan bisa juga disembah. Ya, berarti anak sama bapaknya sama. Dan ini juga melazimkan bahwasanya Allah juga punya bapak, punya anak. Tapi tidak demikian. Banyak sekali Allah nafikan. Allah tidak memiliki anak. Allah tidak memiliki orang tua, tidak. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kul in kana lirahmani walad fa ana awwalul abidin. Ya, katakanlah Muhammad, kalau saja Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak, fa ana awwalul abidin. Akulah orang yang pertama kali akan menyembah anak tersebut. Katakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, ya, tidak memiliki anak. Kemudian kita menafikan sifat tidur. Ya, tidur dan ngantuk. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk, juga tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk, juga tidak tidur. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang lain pada pertemuan pekan lalu yang telah disebutkan, ada yang ingat? Tidak mengantuk, tidur. Dan ini, ya, beberapa sifat-sifat yang kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menisbatkan sifat-sifat ini kepada Allah. Kita tidak boleh menisbatkan sifat-sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat. Lupa. Ya, di surat Thaha kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak lupa. La yadillu rabbi wa la yansa. Ya. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku itu tidaklah sesat dan juga tidak lupa, tidak tersalah dan juga tidak lupa. Ya, beda dengan manusia. Manusia lupa. Barusan lupa kita, ya. Manusia enggak ada, ya, enggak bisa disamakan. Jauh, ya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, kita mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Kemudian yang kedua,
ya, menyempurnakan sifat Allah. Dari kekurangan. Menyempurnakan sifat Allah dari kekurangan, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, Maha menciptakan. Bagi Allah mudah. Dan Allah tidak ada kekurangan dalam menciptakan. Allah enggak capek dalam menciptakan sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, ya. Allah enggak capek, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, "Walaqad khalaqanas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Ya, sesungguhnya kami menciptakan langit dan bumi, ya, itu selama 6 hari, kata Allah Subhanahu wa taala, selama 6 hari. Wa ma massana min lughub. Dan kami tidak ditimpa kelelahan, ya. Kami tidak ditimpa kelelahan. Lughub, sebagaimana yang telah lalu juga, bahwasanya lughub itu adalah kelelahan ketika beramal dan setelah beramal. Ketika melakukan pekerjaan capek, ketika setelahnya capek. Ini namanya lughub dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala tidak capek. Bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala mudah kalau mau menciptakan langit dan bumi beserta isinya semuanya, ya, dalam waktu sebentar. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sudah selesai. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Kenapa Allah ciptakan 6 hari, ya? Kenapa demikian? Ini ada hikmahnya, ada hikmahnya. Kemudian, ya, yang terakhir adalah tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini sudah ma'ruf, kita ketahui, ya. Jadi dari sini ketika kita mengucapkan tasbih subhanallah, maha suci Allah, kita bebaskan, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang telah disebutkan ini. Kita sucikan, benar-benar kita fokus, ya, kita berusaha. Nah, kemarin juga telah kita singgung, di sana ada beberapa kelompok, ya, yang mereka ini seakan-akan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada mazhab mereka, ya, ini mereka mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluk. Allah itu bersatu dengan makhluk. Atau di bawah sini, insyaallah. Ya, ada 3 mazhab yang ekstrim dalam merendahkan Allah karena mengatakan Allah bersatu dengan makhluk. Karena ada usaha menyatukan Allah dan makhluk. Ya. Dan ini semuanya berasal dari mazhab Sufi yang ekstrim, yang sangat-sangat luar biasa ekstrimnya, ya. Yang pertama ini ada Hululiyah, Al-Hululiyah. Dan ini adalah mazhab yang dipelopori oleh Hussein Al-Hallaj. Naam. Al-Hallaj. Ya. Ini pelopornya, Al-Hallaj. Bagaimana mazhab mereka? Al-Hallaj. Bagaimana mazhab mereka? Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bergabung dengan makhluk, sebagaimana air bergabung dengan gelas. Air ketika bergabung dengan gelas seperti itulah. Seperti itu Allah bergabung dengan makhluk. Ini akidah mereka. Ya, ini akidah mereka. Mereka mengatakan hal demikian. Ada lagi yang lebih ekstrim, ya. Ini adalah sebuah mazhab yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Naam. Al-Iltihadiyah. Ya. Abu Yazid Al-Bustami.
Ya. Al-Ittihadiyah lebih parah lagi dari yang pertama. Al-Ittihadiyah mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk dan tidak bisa dipisahkan. Kalau tadi yang pertama itu seperti gelas dan seperti air yang dimasukkan ke dalam gelas, masih bisa dipisahkan. Masih bisa dipisahkan air dan gelas, masih bisa. Kalau Abu Yazid Al-Bustami mazhab mereka, ya, mereka mengatakan Allah dan makhluk itu bersatu seperti gula dan air atau kopi dan susu, nggak bisa lagi dibedakan. Antum aduk, ya, bisa nggak pisahkan? Oh ini gula, ini susu, nggak bisa. Ya, seperti itulah. Mereka mengatakan Allah bersatu dengan makhluk. Maka ini mazhab yang menyimpang, ya, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang lebih parah lagi, ya, ada namanya wihdatul wujud, ya, wihdatul wujud, dan ini mazhab Ibnu Arabi. Wihdatul wujud dan ini mazhab Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya setiap makhluk itulah perwujudan Tuhan. Setiap makhluk itulah perwujudan Tuhan. Berarti dia mengatakan saya Tuhan, kamu Tuhan, ente semua Tuhan, kayak gitu. Ya, ini mazhab dari Ibnu Arabi. Maka tiga mazhab ini, ya, Al-Hululiyah, Al-Ittihadiyah dan Wahdatul Wujud, ini mereka sangat-sangat jauh penyelewengannya terhadap sifat Allah, ya. Maka ketika kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari hal-hal yang tadi disebutkan. Ya, kita terhindar dari hal-hal ini. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi apa-apa antara langit dan bumi. Maksudnya bagaimana? Ternyata ada amalan yang luar biasa, yaitu zikir. Amalan lisan yang pahalanya itu sangat banyak, ya, pahalanya itu sangat besar. Ketika kita merenungi, mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, ini adalah zikir yang paling sempurna, zikir yang sempurna, ya, mensucikan Allah dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang hendaknya dia benar-benar meresapi apa yang dia ucapkan dari zikirnya, ya, dari zikirnya. Maka dengan itu dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Dia mendapatkan pahala yang banyak. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjut, ya. Sekarang ke amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga yaitu as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Nah, ini sudah ya, insyaallah. As-salatu nurun. As-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Ya, salat adalah cahaya. Apa yang dimaksud cahaya di sini? Apa yang dimaksud cahaya di sini? Ya, para ulama menafsirkan dengan dua penafsiran. Para ulama menafsirkan dengan dua penafsiran. Ini sudah, ya, insyaallah, ya. Bapak-bapak sudah sebelah sini, Pak, insyaallah. Nah. Subhanallah wal malaikatu min khifatih. Ya. Para ulama menafsirkan cahaya di sini dengan dua makna. Dengan dua makna. Yang pertama, majazi, ya, atau majas. Yang kedua, lawan majazi, hakiki. Ya, hakiki, hakikat. Ya. Jadi di sini ulama mengatakan majas dan juga hakikat, benar-benar cahaya. Dan yang lain mengatakan majas, ini hanya majas. Kita bahas yang pertama, majas, secara majazi. Apa yang dimaksud dengan majas di sini? Ya, ulama mengatakan salat adalah cahaya. Cahaya di sini majas, maksudnya petunjuk. Maksudnya petunjuk.
Ya, maksudnya di sini nur, di sini cahaya, di sini artinya petunjuk. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, potongan ayatnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, ya. Oleh sebab itu, bapak-bapak sekalian, ya, adik-adik sekalian, apabila misalnya ya seseorang dia mungkin masih melakukan kesalahan, masih ada kemaksiatan yang dia kerjakan, jangan sampai lupa sholat. Jangan sampai lupa sholat. Jangan sampai enggak sholat. Karena sholat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Seseorang kalau dia terus menjaga sholatnya, maka insya Allah dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau sampai seseorang atau misalnya ada keluarga kita, ya, kita ingatkan jangan sampai tinggal sholat. Jangan sampai tinggal sholat. Semoga dengan sholat itu semakin sering dia bertemu dengan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin semakin dia mendapatkan petunjuk, ya, dia tinggalkan kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi jangan sampai tinggal salat, ya, jangan sampai kita meninggalkan salat. Taib, barakallahu fikum. Kemudian yang makna kedua secara hakiki, yaitu benar-benar cahaya. Benar-benar cahaya. Cahaya, benar-benar cahaya. Ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan cahaya. Karena kita membutuhkan cahaya saat dikubur dan di mahsyar hari kiamat. Kita membutuhkan cahaya di kubur dan di mahsyar pada hari kiamat, ya. Di kubur hari kiamat. Ya, di kubur kita sangat-sangat membutuhkan cahaya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, ketika ada seseorang yang meninggal, kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmah, ya, penuh dengan kegelapan. Ditafsirkan oleh ulama yang menafsirkan hadis ini bahwasanya kegelapan kenapa? Enggak ada cahaya yang masuk, rapat. Ya, kuburan itu enggak dibuka, ya, jelas ditutup dengan tanah, rapat, enggak ada cahaya. Ya, zulmah. Zulmah, gelap, kegelapan. Ya. Maka kita butuh cahaya. Ya, kita sangat-sangat membutuhkan cahaya. Kemudian, ya, enggak hanya di kuburan, namun juga pada hari kiamat kita membutuhkan cahaya. Ya, kita pada hari kiamat kita sangat membutuhkan cahaya. Bagaimana ketika kita melewati sirat, ya? Ketika kita melewati sirat kita membutuhkan cahaya karena keadaan saat itu gelap. Keadaan saat itu gelap. Kemudian dibentangkan sirat, di bawahnya ada neraka Jahannam. Gelap. Kalau enggak ada cahaya kita akan terjatuh masuk ke dalam neraka Jahannam. Ya, terperosok. Dan dikatakan juga dalam riwayat yang lain hadis, ya, bahwasanya api neraka itu berwarna hitam, neraka Jahannam itu berwarna hitam. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Di hari kiamat kita membutuhkan cahaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, ya.
yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya. Ketika hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan para nabi, tidak menghinakan nabi dan juga orang-orang beriman yang mengikuti beliau. Nuruhum yas'a, cahaya mereka itu menyebar, ya, di hadapan mereka dan juga di sebelah kanan mereka. Dan mereka berkata, yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ya Rabb kami, ya, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Sempurnakanlah cahaya untuk kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Maka mereka tahu maksiat-maksiat yang mereka kerjakan di dunia, ya, itu meredupkan cahaya mereka, membuat cahaya mereka semakin redup. Maksiat-maksiat yang dikerjakan di dunia ini membuat cahaya semakin redup. Makanya mereka meminta atmim lana nurona, sempurnakanlah cahaya kami ya Allah. Mereka memohon kepada Allah agar bisa selamat, agar bisa selamat. Dan di antara amalan yang paling banyak memberikan cahaya adalah salat. Ya, adalah salat. Amalan yang paling banyak bisa memberikan cahaya adalah salat. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis An-Nasa'i kalau tidak salah dan Sahih Syekh Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dzulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah." Ya, berikanlah gambar gembira kepada orang-orang yang mereka berjalan di kegelapan menuju masjid, ya, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pada kegelapan di sini ditafsirkan oleh ulama adalah salat subuh dan Isya. Ya, salat subuh dan Isya. Basyiril masya'ina fi dzulami ilal masajid. Ya. Berikanlah kabar gembira, salat, ya, salat. Ini memberikan cahaya yang banyak. Dan juga di hadis yang lain, ya, di hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najah." Ya, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka baginya cahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa burhan, ya, ada bukti sebagai bukti, dan juga najah sebagai keselamatan. Orang yang menjaga salat akan ada cahaya, baginya salat itu menjadi cahaya, bukti, dan juga sebagai keselamatan. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam yakun lahu nurun wa burhanun wala najah. Ya, barang siapa yang tidak menjaga salat waktu, enggak akan ada cahaya baginya. Tidak ada juga bukti dan juga tidak ada keselamatan. Wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan bersama 4 orang ini. Mereka bersama golongan 4 orang ini. Siapa ini? Terkenal ya? Ya, terkenal ya. Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Qarun, ya, enggak sholat karena sibuk dengan hartanya. Ya, terkenal dengan hartanya, sibuk menghitung hartanya, enggak sholat. Hartanya melalaikan dia, akhirnya enggak sholat. Fir'aun enggak sholat, sibuk dengan posisinya sebagai pemimpin kerajaan. Ya, dengan kerajaannya, bangga dengan kerajaannya, akhirnya enggak sholat. Ya, kemudian siapa? Haman. Siapa Haman? Siapa Haman? Panglima perang Fir'aun. Ya, disebutkan yang Haman diminta oleh Fir'aun untuk membuat tangga ke langit. Ya, di surat Al-Ghafir, ya. Wa qala fir'aunu ya Haman ibnili sarhal la'alli ablugul asbabas sama samawati fa atali ila ilahi Musa, ya. Bangunkan untukku tangga ke langit supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ini kesombongannya luar biasa ini. Haman itu panglima perangnya, sibuk dengan jabatannya, enggak sholat. Kemudian Ubay bin Khalaf ini pedagang atau saudagar, pedagang tajir, tijarah, ya, perdagangan dari Quraisy, hebat. Dia sibuk dengan perdagangannya, enggak sholat. Maka barang siapa yang sibuk dengan bangga dengan apa yang dia punya, merasa tinggi sudah, kemudian dia tidak sholat, akan dibangkitkan seperti Fir'aun, bersama Fir'aun. Barang siapa yang dia sibuk dengan jabatannya, tidak sholat, akan dibangkitkan bersama siapa tadi? Haman. Ya, barang siapa yang sibuk dengan perdagangannya, enggak sholat, Allah memanggil Allahu Akbar, dagang, masih enggak sholat belas.
maka akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Ya, barang siapa yang dia sibuk menghitung harta-hartanya enggak sholat, maka dibangkitkan dengan Qarun. Ya, waliyadzubillah. Maka kita terus menjaga sholat. Semakin banyak seseorang mengerjakan sholat, maka insya Allah cahayanya semakin besar. Ya, cahayanya semakin besar, semakin banyak. Taib. Barakallahu fikum. Ya, ini untuk sholat. Ya, as-sholatu nurun. Sudah azan? Lama. Taib. Ya, taib. Kita lanjut yang kedua. Ya, yang kedua, amalan lain yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini adalah as-shadaqatu was-shadaqatu burhan. Ya. Sedekah adalah burhan. Apa itu burhan? Sedekah adalah bukti. Ya. Sedekah adalah bukti. Sedekah, ya, tanda seseorang, bukti seseorang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersedekah. Bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersedekah. Dia menyedekahkan hartanya. Dia menyedekahkan hartanya. Ya. Ketika seseorang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dan dia yakin dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, ya, maka dia bersedekah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi. Ya, setiap manusia itu di bawah naungan sedekahnya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i kalau tidak salah, disahihkan oleh Syalbani. Naam. Hatta yufsala bainan nas atau fi riwayatin hatta yuhkama bainan nas. Sampai manusia itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai datang waktu perhitungan. Manusia itu di bawah naungan sedekahnya, ya. Semua manusia di bawah naungan sedekahnya. Maka bukti seseorang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mensedekahkan hartanya, ya. Bukan maksudnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menyedekahkan harta kita semua, enggak. Keimanan kita bukan seperti keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu, menginfakkan semua hartanya, enggak. Tapi kita infakkan, ya, sebagian harta yang kita punya, ya. Kalau keluarga kita misalnya sudah cukup, ada sedekah yang kita berikan. Ya, ada sedekah yang kita berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu, ya. Infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Berinfak, ya, berinfak. Sejatinya kita ketika bersedekah itu kita sedang membangun istana. Ya, kita sedang membangun istana di akhirat kelak. Naam. Ya. Ketika seseorang dia memiliki rumah yang indah di dunia, ya, ketika seseorang memiliki istana yang baguslah kita katakan, tapi tidak memiliki istana, tidak memiliki rumah di akhirat, ini repot. Ini repot. Ya. Walaupun berat sedekah, ya, apalagi ketika kita tidak punya sesuatu. Ya, berat. Ini berat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ini fitrah, ya. Fitrah, kita suka harta itu fitrah, kita suka rumah yang bagus, suka mobil yang, ya, intinya ada mobil, ya, suka ada mobil. Suka kalau misalnya ngecek ATM ada uang, kalau nggak ada uang pusing, kadang-kadang gelisah, ya. Suka, kita suka, ini fitrah manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, kalian itu mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat. Kemudian di firman Allah yang lain, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, ya. Manusia itu bakhil dengan harta yang dia punya, sangat-sangat bakhil. Khair di sini ditafsirkan oleh Al-Imam Qurtubi, dalam tafsirnya maknanya adalah harta. Al-khair, kebaikan, di sini ditafsirkan harta, ya, oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ini fitrah manusia, ya, fitrah manusia. Namun sebagaimana tadi yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW, ini adalah bukti keimanan seseorang, ya, bukti keimanan seseorang. Dia bersedekah.
ya, dilatih, ya. Makanya kata Nabi SAW, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Tidak akan pernah bersatu di hati seorang muslim, di hati seorang yang beriman, antara pelit dan apa? Iman. La yajtami'u syuhu wal iman. Enggak akan bersatu namanya iman dan pelit di hati seorang mukmin selama-lamanya. Karena itu tadi, orang yang beriman dia enggak pelit, dia yakin akan dibangkitkan dan dia membuktikan dengan sedekahnya. Azan nih. Baik, barakallahu fikum, kita lanjutkan setelah azan beberapa amalan yang lain. Jazakumullahu khair. Amalan yang lain yang disebutkan di dalam hadis ini adalah tentang sabar. Was-sabru dia. As-sabru ya, sabar adalah sinar. Sabar adalah sinar. Dia ini artinya sinar. Ya, berbeda dengan nur. Kalau nur itu cahaya, kalau dia itu sinar. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Kalau nur cahaya itu dia menyinari tapi enggak panas. Nur cahaya itu dia menyinari tapi enggak panas. Tapi kalau sinar, ini dia menyinari dan ada sifat panasnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus kalau enggak salah, walladzi ja'ala syamsa diya wal qamara nura. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari itu dia sinar, wal qamara nuron, ya, dan qamar bulan itu cahaya, ya. Karena bulan itu kan kita tahu menyinari, enggak bersifat panas, ya. Sedangkan matahari ya menyinari dan ada sifat panas. Ini ya tadi perbedaannya. Dalam hadis ini as-sabru dia, ya. Sebagaimana kita tahu tadi, dia itu sinar, panas. Kenapa? Karena sabar ini rasanya panas, ya. Butuh perjuangan, ya, Sabar ini benar-benar butuh perjuangan, ya. Dan kesabaran ini, ya, amalan ini tidak bisa dilakukan kecuali kalau sudah ada sesuatu terjadi atau ada hal-hal yang terjadi kepada kita. Kita bersabar atau enggak, ya. Kalau misalnya enggak ada terjadi sesuatu, misalnya saya sabar dengan apa? Enggak ada sesuatu. Sabar, ya, dikatakan oleh para ulama, sabar ini kita bersabar dari 3 hal. Atau bersabar dalam 3 hal. Bersabar dalam 3 hal. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan. Ya. Yang kedua, bersabar tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, ya, bersabar dari musibah. Ketika seseorang berbicara tentang sabar, ya, biasanya fokusnya hanya di sini. Bersabar dari musibah yang menimpa. Ya, ditimpa dengan sesuatu, sabar Pak, sabar. Ya, namun terkadang kita luput dengan 2 hal ini, bersabar dalam ketaatan dan juga bersabar tidak melakukan maksiat. Ya, seseorang bersabar dalam ketaatan, ya, butuh kesabaran. Bangun pagi, ya, bangun untuk sholat tahajud, butuh kesabaran. Mendengar azan, bangun, apakah tidur lagi atau sholat, ini butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Enggak bisa orang yang enggak sabar udah enak tidur aja lah, ya. Ini berarti kita belum sabar dalam ketaatan, ya. Maka kita bersabar dalam ketaatan dan ketaatan yang lain, ya. Apalagi anak-anak di sini di pondok kan, ya, sabar dalam ilmu, ya, dalam menuntut ilmu. Nanti antum atau bahkan bisa sekarang sesama antum bersabar dalam mengajarkan ilmu yang antum tahu, kayak gitu, ya.
sabar. Kita bersabar dalam ketaatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bersabar tidak melakukan maksiat. Ini juga agak sulit. Ya, ini juga agak sulit. Bersabar tidak melakukan maksiat. Ya, dikala ramai maupun sendiri. Ya, dikala ramai mungkin bisa enggak sabar, enggak melakukan maksiat. Dikala sendiri, ya, sabar enggak melakukan maksiat, tahan. Ya, dan ini memang berat. Ya, ini berat. Tapi kita berusaha terus, kita bersabar, enggak melakukan kemaksiatan. Ya, tidak melakukan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, ya, jelas ini ya, bersabar ketika ditimpa musibah. Ya, ketika ditimpa musibah, terjadi kebakaran, ya, mungkin terkena tanah longsor, musibah-musibah yang menimpa, ya, ini dia bersabar. Dia bersabar. Taib. Sekarang, di antara sabar-sabar ini, mana sabarnya yang paling besar pahalanya? Di antara satu, ya, kita katakan ini satu lah. 1, 2, 3. Ya. Mana yang paling besar? Afwan. Mana yang paling besar pahala sabarnya? Taib. Ulama, ya, mengatakan kalau ditinjau dari tujuan, ditinjau dari jenisnya, ya, ditinjau dari jenisnya, maka dua kesabaran ini yang lebih besar pahalanya ditinjau dari jenis. Karena dua kesabaran ini jenisnya ikhtiyari. Apa itu ikhtiyari? Pilihan, ya. Dengar azan, pilihan antum mau tidur atau mau sholat, ya. Kemaksiatan digoda, banyak kemaksiatan ini kita masing-masing ada ujiannya, ya. Yang mungkin kerja di suatu instansi, ya, yang mungkin kerja sebagai pejabat tinggi, ya, mungkin kerja sebagai pilot, ya, diuji dengan pramugarinya mungkin, ya, atau misalnya yang lain-lain, banyak ujiannya, ya. Dia bersabar dengan kemaksiatan itu atau enggak? Dan ini pilihan, ya, ini pilihan, dia melakukan atau enggak? Ini pilihan, dia bisa memilih antara kedua hal tersebut. Juga ketaatan ini bisa memilih. Tadi, antum mau sholat enggak? Ya, itu pilihan antum. Makanya ini ditinjau dari jenis, ini lebih besar. Karena ini bersifat ikhtiyari. Ikhtiyari atau pilihan. Sedangkan kalau ini sifatnya ittirori, ya, sifatnya ini terdesak. Sudah, kita kalau misalnya harta hilang, ya, misalnya harta hilang, motor hilang, kita sudah pasrah, nggak bisa lagi, motor kembalilah, nggak bisa, ya, rumah qadarullah, ya, terbakar, kemudian kita bangun lagi langsung begitu, nggak bisa. Ya, ini musibah ini sifatnya iktirori, terpaksa, kita terima sudah, ya, ini kita terima, pasrah, kita katakan, ya, iktirori ini pasrah, utor, ya. Nah, di sini kalau ditinjau dari jenisnya, ini lebih ini lebih besar. Yang dicontohkan oleh para ulama adalah seperti kisahnya Nabi Yusuf, ya. Bisa dibaca di Al-Qur'an, ya, kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf diuji dengan berbagai ujian, diuji dengan kakak-kakaknya, ya, dengan saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, ya. Dimasukkan ke dalam sumur itu ikhtiyari apa ittirori? Masuk sendiri kita pilihan, oh ya sudah saya masuk sendiri. Enggak, ini ittirori. Ya, nggak bisa keluar juga karena tinggi dalam dimasukkan, ya. Namun ujiannya Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, ya, sendirian, nggak ada yang melihat. Itu ikhtiyari apa ittirori? Kalau melanggar ujian itu, ikhtiyari, bisa saja. Tapi dia Nabi Yusuf, ya, alaihissalam lebih memilih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pilihannya. Ya, itu pilihannya. Makanya pahalanya lebih besar. Yang pahalanya lebih besar. Namun, ya, dikatakan lagi oleh para ulama, ini bisa jadi lebih besar. Bisa jadi lebih besar. Kalau ittirari ini bisa jadi lebih besar kalau ditinjau dari model ujiannya.
ya, ditinjau dari model ujiannya. Sebagaimana kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi dikatakan oleh para ulama, kalau kita baca tafsir para ulama, ya, bisa di Ibnu Katsir atau di Qurtubi tentang bagaimana kisah Nabi Yusuf ini mendapatkan cobaan yang Nabi Ayub, Nabi Ayub mendapatkan cobaan yang luar biasa. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal, ya, ditinggalkan oleh keluarganya, dapat penyakit. Luar biasa, ya, Nabi Ayub alaihissalam, ujiannya luar biasa. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad? Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Ya. Kami mendapatkan Nabi Ayub itu orangnya sabar. Sabar, pahalanya besar. Sabarannya itu luar biasa. Bisa sabar dengan rentetan tadi. Ya. Kalau ditinjau dari mode ujiannya satu-satu, maka bisa jadi ini lebih besar. Ala kullin, ya, ala kullin, sabar ini dari tiga hal ini, kita bersabar dalam 3 hal ini, pahalanya luar biasa. Ya. Pahalanya luar biasa. Makanya kesabaran ini pahalanya bisa tidak terbatas, ya, infinite. Tidak terbatas. Ada yang ingat ayatnya enggak di surah Az-Zumar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, orang-orang yang sabar, pahala mereka itu bighairi hisab, dengan tanpa hisab, tanpa batas. Sabar. Ya. Seseorang bisa jadi dia Allah inginkan derajat yang tinggi. Seseorang, ya, Allah inginkan derajat yang tinggi. Orang ini biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Tapi Allah menginginkan derajat yang tinggi untuk orang ini. Bagaimana caranya? Allah uji. Allah uji. Kalau dia bersabar, langsung naik derajatnya tinggi. Ya, langsung naik derajatnya tinggi karena dia bisa bersabar, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam amalan yaitu sabar, ya. Barakallahu fikum. Sabar tadi adalah sinar. Naam. Kemudian, ya, amalan yang lain, insyaallah sebentar lagi, ya. Amalan yang lain yang disebutkan dalam hadis ini adalah Al-Qur'an. Ya, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, dan Al-Qur'an itu menjadi pembelamu atau bisa menjadi bumerang bagimu. Ya, ya, seseorang kalau dia mengamalkan Al-Qur'an, ya, maka dia menjadi hujjah, dia menjadi pembela. Ya, dia membaca, dia mengamalkan Al-Qur'an, dia mentadaburi, ini akan menjadi pembelanya kelak pada hari kiamat. Atau sebaliknya, seseorang ketika tidak mengamalkan Al-Qur'an, dan ini berat, ya, untuk orang-orang yang dia sudah tahu, ya, sudah tahu Al-Qur'an, sudah mengerti, sudah ini berat sekali, ya, harus mengamalkan, ya, mengamalkan Al-Qur'an tersebut, hukum-hukum yang terdapat di dalamnya dia amalkan. Kalau enggak diamalkan, maka ini jadi bumerang bagi dirinya, ya, jadi bumerang bagi dirinya, ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa membaca Al-Qur'an, mentadaburi, bahkan bisa mengamalkan Al-Qur'an, insyaallah. Nah, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Al-Qur'an sebagai pemberi syafaat, ya, salah satu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, ya. Yaqulul Qur'an, Al-Qur'an berkata, mana'tuhun naum, ya, aku mencegahnya dari tidur malam, ya. Fasyafi'ni fi, berikanlah aku, izinkanlah aku bisa memberikan syafaat kepada orang ini di malam hari, tegak bangun membaca Al-Qur'an, atau salat, maksudnya, ya, salat membaca ayat-ayat Allah. Maka Al-Qur'an datang nanti di hari kiamat dengan izin Allah, ya, Allah mengizinkan memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan mengamalkannya di dunia. Kemudian yang terakhir, ya, kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ya, setiap manusia keluar di pagi hari dan mereka menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dan ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Di sini disebutkan oleh Al-Ustaz Firanda hafizahullah bahwasanya setiap orang itu beramal. Setiap orang itu beramal. Ada yang amalannya itu bermanfaat untuk dia, ya. Dia bisa menyelamatkan dirinya, dan ada yang justru dengan amalan itu dia membinasakan dirinya sendiri. Dia membinasakan dirinya sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amradatillah wallahu raufum bil ibad." Dan di antara manusia itu ada yang mereka
menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah, mengharapkan mardotillah, ridho Allah. Ya, di antara manusia ada yang menjual innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, di surat Taubat, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin, ya, dengan jiwa mereka dan harta mereka ditukar dengan surga. Namun ada juga yang membinasakan diri mereka. Ya, ada yang membinasakan diri mereka. Maka hendaknya kita beramal. Ya, kita beramal dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang Allah jaga dengan amalan-amalan kita supaya bisa terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Tadi ada pertanyaan dari anak-anak. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Kan katanya sedekah itu membuat rumah di akhirat. Nah, tapi kita masuk neraka, waliyazubillah. Ini sudah pesimis duluan ya. Jadi gimana Ustaz? Jangan pesimis lah, ya. Jangan pesimis. Kita nggak tahu kita masuk surga atau neraka. Ya, kita nggak tahu kita masuk surga atau neraka. Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh salah satu anak, ya. Sedikit bingung dengan hadis yang keempat. Manusia, di hadis keempat di Arba'in Nawawi, kan manusia telah ditentukan takdirnya. Ya, telah ditentukan takdirnya. Lalu dia bertanya, lantas untuk apa beramal? Untuk apa beramal? Dan ini pertanyaan pernah ditanyakan juga oleh sahabat. Ternyata, ya, pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Ya, lantas untuk apa amal? Untuk apa beramal? Sudah ditentukan takdir kita di neraka atau di surga. Ya, kata Nabi SAW, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Ya, beramallah kalian, karena sejatinya seseorang itu akan dimudahkan, ya, menuju apa yang ditakdirkan baginya. Makanya kita terus beramal, semoga, ya, karena kita beramal, takdir kita memang takdir yang bagus, yaitu kita ditakdirkan masuk surga. Ya, jangan karena kita nggak tahu kita masuk surga atau neraka, akhirnya kita meninggalkan amalan, kita nggak beramal. Ya, kita nggak tahu juga Ustaz nanti meninggal. Kalau kita nggak beramal, Allah takdirkan masuk surga, ya mending nggak beramal. Nggak kayak gitu, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, makanya kita beramal, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini ada sebuah pertanyaan ini yang bagus dari Syekh Husaimi, ya, tapi pernah Anda sampaikan sebenarnya, ya. Apakah disyariatkan? Ya, apakah disyariatkan seseorang membaca doa, Allahumma a'tiqni minan nar, ya Allah bebaskan aku dari neraka. Ya Allah bebaskan aku dari neraka. Kalau Allahumma a'udzubika minan nar ada, ya Allah lindungilah aku dari masuk neraka. Tapi di doa ini Allahumma a'tiqni minan nar, ya Allah bebaskan aku dari neraka. Seakan-akan kita minta dimasukkan dulu baru dikeluarkan. Bebaskan. Orang yang di dalam penjara minta bebas, ya. Bebas, itu namanya bebas. Orang yang terkurung di rumah itu minta bebas keluar. Kalau nggak pernah masuk rumah, nggak pernah masuk penjara, minta bebas nggak? Enggak, sudah bebas. Di doa ini, Allahumma a'tiqni minan nar, ya Allah bebaskan aku dari neraka. Apakah disyariatkan? Barakallahu fikum. Ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin dan beliau mengatakan, "Na'am, disyariatkan." Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW yang lain, setiap manusia itu telah disediakan tempat duduknya. Setiap Bani Adam itu, kita semua ini sudah ada tempat duduknya di surga atau di neraka. Di surga atau di neraka. Makanya kalau misal kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, kita berdoa dengan doa tadi, minta dibebaskan dari neraka. Minta dibebaskan dari neraka. Ya, wallahu alam bisawab. Maka ini tadi jangan pesimis, ya, jangan pesimis, terus beramal aja. Terus beramal. Ya, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Akan dimudahkan, ya, akan dimudahkan dengan apa dia ditakdirkan. Ya, udah beramal. Kita bukannya fokus
bagaimana akhir hidup kita, kita berusaha ya menggapai akhir hidup yang baik tadi dengan beramal, mengikhlaskan niat, terutama amalan hati. Ya, terutama amalan hati, hilangkan sifat sombong, hilangkan sifat ujub, ya. Ini amalan-amalan hati ini luar biasa. Ya, maka kita berusaha membersihkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi apa? Assalamualaikum Ustaz. Afwan ingin bertanya, kalau kita main bola dan kita terjatuh dan kita sabar, itu termasuk pasrah atau pilihan? Dan apakah kita mendapatkan pahala? Antum main bolanya pilihan ya? Nggak terpaksa, kecuali dipaksa ya. Kalau main bolanya pilihan antum, ya main bola pilihan. Tapi ketika antum terjatuh, ini kan beda lagi, ya. Ini beda lagi, antum terjatuh, antum memang menjatuhkan diri gitu, enggak kan? Enggak ada yang mau luka ya, enggak ada yang mau luka. Bukan pilihan antum ingin luka. Ustaz, ana ingin luka-lukaan, main bola biar lebih rijal, cowok ya, luka-lukaan enggak. Ya, ini termasuk tadi ya kita tirori ya, pasrah dengan luka yang ya disebabkan dari awal pilihan tadi. Pilihannya main bola, dan main bola itu enggak mau luka-lukaan ya. Ketika luka jatuh bersabar ya, ada pahala. Cuman tadi main bola jangan lupa waktu, jangan lupa yang lain-lain ya, jangan lupa waktu, jangan lupa lain-lain, dan juga syar'i ya, dan jangan lupa juga syar'i. Insyaallah di sini anak-anak paham ya main bola. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, ana mohon maaf ya kepada Allah. Ana mohon ampun. Kita tutup kajian kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.